Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran semester 2 ya, awal semester 2 muatan IPA tema 6 kelas 6 ya. Pada tema 6 kelas 6 IPA ini adalah menjelaskan tentang pubertas ya, masa pubertas ya. Itu bahasa Inggrisnya puberty, bahasa Arabnya akil baligh ya. Baik, kita akan mulai saja ya. Nah, sebelum kita pembahasan seperti biasa kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar ya, dari kemampuan-kemampuan yang harus dicapai pada tema 6 pelajaran IPA ini ya. Yang pertama 1.2 yaitu aspek spiritual ya, atau sikap spiritual, yaitu bertambah keimanan kita dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya serta mewujudkan dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Jadi dengan kita mempelajari apa yang terjadi pada alam semesta, khususnya pada diri kita ya, yaitu pertumbuhan kita ya, dari mulai kecil sampai besar sampai dewasa, itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kita bertambah dengan belajar ya pada tema kita kali ini. Yang kedua 2.2 yaitu sikap sosial ya. Dengan mempelajari tema kita kali ini ya, diharapkan bisa menghargai kerja individu dan kelompok sebagai aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan penelaah fenomena alam secara mandiri maupun secara kelompok ya. Jadi menghargai hasil kerja orang lain ya, ataupun hasil dari belajar orang lain ya. Yang 3.2 aspek pengetahuan, itu menghubungkan ciri pubertas pada laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Jadi kita harus mengetahui dulu ya ciri-ciri dari pubertas itu apa ya. Kemudian juga cara menjaga ya kesehatan alat-alat reproduksi ya. Yang 4.2 yaitu keterampilan menyiapkan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Nah ini ya kompetensi dasar. Kita baca dulu ayat ya, firman Allah yang berkaitan dengan tumbuh kembang manusia ya, dari mulai lahir sampai ia mati ya, meninggal dunia. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur ila ardhalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ini surah Al-Hajj ayat yang kelima ya. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah ya. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai ke waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan ya. Dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikan kepada usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sudah yang telah ia ketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi ini dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi ini ayat menceritakan tentang kita agar mengimani hari kiamat ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana proses dari terbentuknya kita, terciptanya kita, yaitu dari tanah, yakni dari Nabi Adam dan Hawa ya. Dari tanah, kemudian keturunannya dari setetes mani ya, air sperma ya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging ya, kemudian juga menjadi bayi ya, keluar dari rahim ibu ya. Kemudian lama-kelamaan kita anak ya, menjadi anak dewasa ya, kemudian menjadi tua. Ada yang diwafatkan lebih cepat dan ada yang diwafatkan atau dimatikan ya sampai tua pikun ya, sehingga ia tidak lagi mengetahui setelah mengetahui ya. Kemudian juga kita diperintahkan Allah untuk melihat fenomena alam, yaitu bumi kering kemudian diturunkan air hujan, sehingga dengan air tersebut Allah menumbuhkan dari bumi berbagai macam jenis tumbuhan dan tanaman ya. Nah, ini sebagai renungan bagi kita agar kita menjadi mengingat ya kejadian kita, dan juga agar kita mengimani hari kiamat. Baik, yang pertama kita ada mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Ada perbedaan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ada berarti tumbuh, ada pertambahan sel tubuh yang dikatakan pertumbuhan, bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan tubuh bertambah besar. Dapat dikatakan pertumbuhan adalah pertambahan secara fisik. Jadi secara fisiknya dia bertambah ya, baik itu tingginya, beratnya ya, ataupun hal-hal yang secara fisik ya. Adapun perkembangan adalah pertambahan kemampuan, kecerdasan, dan kemampuan secara kualitatif. Kalau tadi kuantitatif ya, kalau ini kualitatif, kualitasnya. Jadi kemampuannya, kecerdasannya ya, kemampuannya ya, yang secara kualitatif ini bertambah ya. Ini ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, ada di halaman 2 ya, buku tema 6 halaman 2 ini. Nah, apa saja perbedaannya? Di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif ya.
bisa digambarkan dengan bilangan ya. Misalkan beratnya berapa kilo ya, tingginya berapa senti, itu bisa diukur. Sedangkan perkembangan adalah bersifat kualitatif. Yani dapat digambarkan, tidak dapat digambarkan dengan bilangan ya, tapi dideskripsikan. Yang kedua, terlihat dari keadaan fisik, dari fisiknya yang berubah. Adapun perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuannya ya. Pertumbuhan itu memiliki batasan usia. Biasanya pertumbuhan itu sampai seorang puber ya, ataupun remaja ya, dan kemudian pas dewasa dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Adapun perkembangan bisa tidak terbatas oleh usia, sampai tua pun bisa berkembang ya kemampuan manusia. Kemudian pertumbuhan bersifat irreversible, tidak dapat balik, sedangkan perkembangan bersifat reversible, bisa balik ya, seperti tadi ya, orang tua yang tadinya mampu ya, kemudian jadinya pikun ya, itu juga berarti perkembangan itu. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan dipengaruhi pembelahan sel tubuh, adapun perkembangan dipengaruhi pengalaman hidup ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia fasenya ya, ada disebutkan balita bawah 5 tahun, yakni 01 sampai 5 tahun itu namanya balita ya. Kemudian setelah itu anak-anak ya, 6 sampai 10 tahun anak-anak ya. Nah, setelah itu remaja. Nah, remaja ini pubertas ya. Pubertas di usia 11 sampai 18 tahun ya. Jadi umuran kalian ini sudah masuk pubertas, makanya dipelajari tentang pubertas ya. Jadi remaja ini adalah antara anak dan dewasa ya. Dewasa 19 sampai 50 tahun ya, itu dewasa ya. Dan lansia atau lanjut usia adalah lebih dari 50 tahun gitu ya. Ini fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita masuk ke pubertas ya. Pengertian dari pubertas ya, atau puberti, bahasa Arabnya akil, baliknya. Atau masa remaja, yaitu masa antara anak dan dewasa. Jadi di antara masa anak-anak dan dewasa ada masa peralihan, yaitu masa remaja, yang ditandai dengan mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, alat-alat untuk berkembang biak ya, kalau pada hewan dan tumbuhan ya. Di alat reproduksi, alat untuk berkembang biak ya. Pada saat ini anak mengalami berbagai perubahan, terutama perubahan fisik ya. Jadi ada perubahan fisik yang dialami oleh anak yang pubertas ataupun remaja ya. Usia mulai pubertas ya juga berbeda di antara manusia ataupun laki perempuan ya. Biasanya anak perempuan lebih cepat ya puber ataupun balik ya, daripada anak laki-laki ya. Usia 8 sampai 12 tahun itu perempuan ya, bisa 8 tahun sampai 12 tahun. Adapun laki-laki 10 sampai 16 tahun. Nah, ini ya biasanya ya, itu masa-masa pubertas itu kalau perempuan 8 sampai 12 tahun, kalau laki-laki 10 sampai 16 tahun. Ya. Apa yang mempengaruhi pubertas? Faktor yang mempengaruhi, yang pertama gizi dan makanan. Jadi makan makanan yang sangat bergizi ya, ataupun yang banyak mengandung hormonal ya, maka bisa lebih cepat ya bagi anak untuk puber ataupun balik ya. Yang kedua, faktor lingkungan ya, apa yang ia dengar, apa yang ia lihat ya, apa yang ia alami, lingkungan sekitar itu bisa mengaruhi ya, seperti ya pengaruh HP, televisi ya, internet ya, itu semua bisa mempengaruhi tingkat pubertas ya. Yang ketiga adalah genetik atau keturunan, dari orang tua yang lebih cepat misalkan pubertasnya, maka anaknya kemungkinan sama ya, ataupun lebih lambat ya sama anaknya, seperti itu ya. Ini faktornya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari pubertas ya. Ciri-ciri dari pubertas ya. Ini ada
perempuan ada laki-laki ya. Ada ciri primer, ciri sekunder, dan ciri tertier ya. Kita bahas satu-satu ya. Ciri primer ya, pada perempuan mulai menghasilkan sel telur. Sel telur ini yang akan bakal menjadi bayi ya. Sel telur yang ditandai dengan mulainya haid. Jadi haid atau menstruasi itu dikarenakan sel telur telah diproduksi ya. Nah, ini jadi maka setiap bulan perempuan yang sudah puber ya, itu akan mengalami haid atau menstruasi. Nah, ya, selesainya terus sampai tua. Kalau sudah tua maka kan namanya menopause. Menopause ini adalah tidak lagi haid ya, sudah tua lanjut usia biasanya sudah hilang lagi haidnya ataupun menstruasinya ya. Ini menandakan bahwasanya tidak produktif lagi ya. Adapun bagi laki-laki ciri kelamin primer mulai menghasilkan sperma ya. Laki-laki yang sudah balik atau puber akan menghasilkan sperma ditandai dengan mimpi basah. Jadi mimpi kemudian ngompol, tapi ngompolnya bukan air kencing tapi sperma ya, ataupun mani, air mani, yaitu air yang kental yang keluar dari kemaluan laki-laki ya. Adapun ciri kelamin sekunder ya, bagi perempuan adalah ditandai dengan tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin ya. Jadi mulai tumbuh ya. Kemudian suara jadi melengking, payudara membesar ya, karena untuk menghasilkan ASI ya, siap untuk menyusui calon bayi ya. Panggul membesar ya, itu juga kesiapan untuk hamil ya. Panggul besar itu kesiapan untuk hamil ya. Adapun ciri kelamin sekunder pada laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin sama ya. Suara menjadi besar ya. Jadi laki-laki kalau sudah balik atau puber suara menjadi besar. Kemudian tumbuh jakun ya di leher ya. Ada jakun yang menonjol, itu ciri laki-laki yang sudah balik atau puber. Yang selanjutnya tumbuh kumis, jambang atau janggut ya bagi yang ada ya, ada yang enggak ada. Jadi tumbuh kumis, jambang dan janggut pada laki-laki ketika pubertas ya. Adapun ciri tertier yakni ciri psikis atau mental. Kalau sekunder tadi fisik ya, ada fisik, kalau ini psikis ya. Ciri tertier ini sama antara laki dan perempuan ya. Mulai suka dengan lawan jenis ya. Jadi laki-laki suka dengan perempuan ya, perempuan suka sama laki-laki, itu ciri tertier ya. Yang kedua, emosi belum stabil atau labil ya. Kemudian yang ketiga mulai mandiri serta mencoba hal-hal yang baru ya. Dan juga ada lagi yang mulai komunitas ya, ikut komunitas unitas ya, ataupun teman-teman, gabung dengan teman-teman yang sebaya gitu ya. Nah ini ya ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Nah bagaimana menyikapi itu? Cara menjaga alat reproduksi ya, baik laki-laki atau perempuan harus diperhatikan ketika sudah puber ya, atau balik, maka perlu menjaga kesehatan ya, alat reproduksi. Yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab ya. Jadi ketika habis mandi atau habis buang air ya, itu pakai handuk yang lembut, kering dan tidak berbau atau lembab ya. Yang kering yang bisa menyerap ya. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat ya. Supaya tidak berlebihan ya, keringatnya tidak lembab ya, ada kolaminnya. Dan yang ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari ya. Jadi pakaian dalam ya, terutama celana dalam ya, itu minimal 2 kali dalam sehari diganti ya. 2 kali ganti ya dalam sehari. Bagi perempuan sudah buang air kecil
Ya, sama ya, laki-laki juga harus cebok dengan bersih ya. Tidak boleh ada najis ya. Membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju arah belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi ya. Laki-laki juga harus bersih cara cara cebok ya. Harus bersih, disiram air ya, jangan sampai ada najis yang nempel kepada yang lainnya. Kemudian bagi laki-laki diwajibkan sunat ya, atau khitan, itu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit seksual serta menurunkan risiko kanker penis ya. Bagi perempuan sunnah di khitan ya. Kalau bagi laki wajib ya khitan untuk menghilangkan bekas najis ya pada alat kelamin ya. Yang keenam, makan makanan yang bergizi ya. Hindari rokok dan khamr ya. Karena dua-duanya adalah haram ya. Haram berbahaya bagi kesehatan, termasuk kesehatan alat reproduksi ya. Arak ini artinya minuman keras ya, bir dan semacamnya. Yang ketujuh, hindari seks bebas atau zina ya. Hubungan suami istri tapi belum menikah, ini zina. Seks bebas ini cara menghindari, selain dosa besar itu juga akan mengakibatkan penyakit ya pada alat reproduksi. Nah, sekarang kita dalam pandangan Islam, fikih Islam, apa itu ya, kita bagaimana cara kita menyikapi pubertas ya atau balik ya. Dalam Islam, pubertas atau balik merupakan syarat bagi seseorang terkena beban syariat ya. Artinya orang yang sudah balik atau puber, maka ia wajib menjalankan segala aturan-aturan syariat Islam, baik perintah ataupun larangan. Maka ketika kalian sudah balik, sudah puber, maka sudah wajib memikul ya kewajiban-kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Karena kalau misalkan kita laksanakan perintah akan dapat pahala. Jadi argo pahala atau dosa sudah mulai berjalan ketika kita pubertas ya. Argo artinya aturan ataupun pahala dosa sudah kita dapatkan ketika sudah balik. Ya. Kalau sebelum balik masih belum ya, anak-anak ini belum mendapatkan pahala atau dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda ya, pena diangkat dari 3 golongan, yakni tidak ada pahala dosa ya. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun ya, orang yang anak-anak ya sampai ia balik, dan orang yang gila sampai ia waras ya. Nah, ini pubertas merupakan syarat ya seorang menjalankan segala aturan syariat Islam ya. Jadi ketika sudah balik maka ia sudah memikul beban syariat Islam ya. Kemudian mimpi basah ya, ataupun mimpi keluar air mani bagi laki-laki ya. Laki-laki yang memasuki masa balik pubertas biasanya mengalami mimpi basah, yaitu mimpi keluar sperma atau air mani ya. Apa itu air mani? Air mani adalah cairan kental yang mancar ya, yang keluar dari laki-laki karena dorongan syahwat ya, dorongan syahwat kepada lawan jenis ya. Orang yang mimpi basah maka ia wajib mandi. Nah, ini wajib mandi, namanya mandi wajib ya. Mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Jadi orang yang keluar air mani maka ia telah berhadas besar. Jadi hadas itu ada 2. Hadas kecil ya, itu disucikan dengan wudu. Adapun hadas besar maka ia disucikan dengan mandi wajib ya. Maka ketika ia mimpi basah atau mimpi keluar air mani maka segera ia mandi ya, mandi wajib, yaitu mengeluarkan seluruh
air ke seluruh tubuh, tidak ada boleh yang tidak terlewat ya, harus kena semua dengan niat ya menghilangkan hadas besar ya. Nah, selain air mani ada air ya yang keluar dari laki-laki ya. Jika cairan kental tersebut keluar karena cuaca dingin, bukan karena syahwat ya, atau karena habis kecapean olahraga, disebut wadi. Ada lagi cairan yang keluar satu tetes atau dua tetes yang kental ya, karena dorongan syahwat yang sedikit, maka itu madhi. Jadi ada wadi, ada madhi. Nah, keluarnya wadi dan madhi tidak mewajibkan mandi, hanya wajib cebok karena najis ya. Wadi dan madhi itu hukumnya najis dan wajib cebok dan berwudu. Adapun mani itu hukumnya tidak wajib, tidak najis ya, karena bahan dari manusia ya. Jadi kalau wadi dan madhi itu najis, maka ketika keluar ya harus cebok ya, dibersihkan kemaluannya dan hanya cukup berwudu, tidak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi ketika ia keluar mani ya. Jadi keluar wadi dan madhi tidak wajib mandi, wajibnya cebok dan wudu. Kalau keluar air mani maka wajib mandi. Nah, sekarang haid atau menstruasi ya. Haid ialah darah yang mengalir dari kemaluan wanita atau vagina setiap bulan ya, pada saat kondisi normal, bukan karena melahirkan atau penyakit. Warna darah haid biasanya merah kehitam-hitaman. Batas umur perempuan yang haid biasanya 8-9 itu ada yang sudah haid ya. Jika kurang dari 8-9 itu bukan darah haid ya. Adapun batas waktu haid ialah tidak kurang dari 24 jam sehari semalam ya, paling sedikitnya itu ya. Yang paling banyak adalah 15 hari. Dan umumnya perempuan haid itu hanya sepekan, satu pekan ya, 1 minggu. Itu umum, yang umum ya. Ada kalau ada yang lebih itu berarti batasnya 15 hari. Kalau misalkan masih keluar 15 hari, maka wajib mandi dan sholat ya. Jadi batasnya 15 hari. Nah, selain darah haid, darah yang keluar dari wanita ada namanya darah nifas. Jadi darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan biasanya 40 hari. Selama 40 hari namanya darah nifas. Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan ya. Dan darah istihadah, darah penyakit selain dari haid dan nifas ya. Nah, sekarang kita membahas tentang mandi wajib ya, atau bersuci dari hadas besar atau mandi wajib. Mandi wajib adalah seperti bagaimana tadi ya, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar ya. Hadas besar yaitu keadaan yang tidak suci yang mewajibkan seorang mandi wajib ya. Nah, apa saja hadas besar itu? Nah, ini kita bahas ya, penting ya. Hadas besar ya, ada beberapa hal yang, yaitu hadas yang keadaan yang tidak suci yang mewajibkan seorang untuk mandi. Yang termasuk hadas besar ya, atau yang termasuk wajib mandi, yaitu yang pertama keluar mani, baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga, baik laki-laki ataupun perempuan ya, keluar mani. Yang kedua, hubungan suami istri ya. Jadi maksudnya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan ya. Ini juga tidak boleh dilakukan kecuali sudah menikah ya. Kalau di luar nikah namanya zina ya. Ini ketika hubungan suami istri maka wajib mandi ya. Setelahnya itu wajib mandi. Kemudian berhentinya haid dan nifas. Kalau menstruasi atau haid sudah berhenti, atau nifas ya, yang 40 hari itu atau habis melahirkan ya, itu sudah berhenti, maka wajib mandi. Yang keempat, kematian ya. Kalau orang sudah mati, maka yang memandikan yang masih hidup ya. Tidak mungkin orang mati mandi sendiri ya. Jadi kalau sudah meninggal atau mati, maka harus dimandikan, tentunya oleh orang yang hidup ya. Kecuali orang yang mati dalam perang melawan orang kafir ya. Orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan ya.
Yang kelima, jika seorang meninggal dunia maka wajib dimandikan oleh orang yang hidup ya tadi ya, kematian maksudnya. Selanjutnya orang yang baru masuk Islam, mu'alaf ya, orang baru masuk Islam maka wajib mandi. Adapun yang ketujuh ini diperselisihkan, ada yang menganggapnya sunnah atau yang ada yang wajib ya. Mandi Jumat ya, itu wajib bagi laki-laki menurut sebagian ulama. Adapun sebagian yang lain cuma sunnah mandi Jumat itu. Ya. Hal-hal yang diharamkan saat hadas besar ya. Tadi hadas besar yang tadi disebutkan ya. Kalau dia belum mandi maka ia haram sholat, tidak boleh sholat ya, karena tidak suci. Ya. Yang kedua tawaf ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali itu juga tidak boleh kalau sedang hadas besar. Yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an ya. Jadi menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an. Selanjutnya membaca Al-Qur'an juga tidak boleh ketika hadas besar ya. Yang selanjutnya diam di dalam masjid atau i'tikaf tidak boleh ya, diam di masjid ketika sedang hadas besar. Jadi contohnya orang yang tidur di masjid misalkan ya, kemudian dia mimpi basah, maka harus segera keluar. Ketika bangun tidak sadar, harus segera keluar karena dia tidak suci, harus mandi dulu ya. Tidak boleh terus di masjid karena dia dalam keadaan hadas besar. Adapun yang diharamkan ketika haid dan nifas, yang pertama sholat, tawaf, ya, berpuasa ya tidak boleh ya. Jadi orang yang haid dan nifas itu libur puasanya, sholatnya ya. Kalau Ramadan bertepatan, maka tapi diganti nanti puasanya diganti di hari yang lain. Kalau sholat tidak perlu diganti. Dia menyentuh mushaf dan membacanya. Nah, boleh membaca mushaf, ada yang membolehkan dengan tujuan untuk belajar, boleh ya. Belajar ataupun untuk murojaah tidak apa-apa tujuannya ya. Kalau membacanya ya. Ada yang mengharamkan gitu. Hubungan suami istri tadi sudah kan tidak boleh ya, ketika haid suami tidak boleh berhubungan dengan istri yang sedang haid ya. Kemudian suami dilarang menceraikan istri yang sedang haid ya, atau mentalak istri. Yang selanjutnya sama, diam di masjid tidak boleh ya. Nah sekarang kita pubertas dalam tinjauan Islam yang selanjutnya adalah tata cara mandi besar. Nah kita harus tahu ya, tata cara ketika kita mimpi basah, mandi besarnya harus tahu. Itu yang di merah itu rukun yang wajib ya. Adapun yang hitam itu sunnah ya. Jadi yang pertama tata caranya, niat ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu bersuci dari hadas besar. Kita niatnya bersuci dari hadas besar, bukan hanya sekedar mandi biasa, tapi niatnya untuk menghilangkan hadas besar ya. Yang kedua, memulai dengan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali ya. Jadi membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluan ya, dibersihkan sisa-sisa air mani atau sperma, dibersihkan, dicebok ya. Kemudian setelah itu sudah bersih, berwudu. Jadi wudunya di awal ya. Wudunya di awal sebelum mandi ya. Jadi seperti wudu sholat ya. Baru kemudian mandi ya, mengalirkan air seluruh tubuh ya, dimulai ya dari kanan ya, terlebih dahulu ya, dari atas sebelah kanan ya. Itu sunnah ya. Kalau yang wajibnya pokoknya kena semua air, itu wajibnya. Adapun memulai dengan anggota yang sebelah kanan dengan 3 kali itu sunnah. Menggosok-gosokkan badan sampai bersih dengan sampo atau sabun itu juga sunnah ya. Jadi yang wajib itu niat dalam hati ya, dan mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuh itu wajibnya. Kita melaksanakan yang sunnah tadi dengan membasuh telapak tangan 3 kali, membasuh kemaluan ya, cebok ya, kemudian berwudu ya, kemudian mandi ya, dan membersihkan badan. Baik, nah ini terakhir ya,
Ini hadis Nabi yang tadi dijelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'im hatta yastayqidha wa 'anis sabi hatta yahtalim, 'anil majnun hatta yaqil." Ya. Jadi pena diangkat, ini dibebaskan dari 3 golongan. Jadi kewajiban itu dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai balik. Yang ketiga, orang gila sampai berakal, ya, sampai waras istilahnya, sadar. Ya. Nah ini ya. Jadi ada 3 golongan yang tidak kena kewajiban syariat, ya, yaitu orang yang tidur, orang anak kecil, ya, dan orang gila. Baik, demikian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.